الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ada satu athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala anhu menceritakan kepada kita bagaimana kelak ketika datang akhir zaman, bagaimana beragamanya manusia ketika telah dekat hari kiamat. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala anhu dalam riwayat yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah tabaraka taala, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimanakah kalian kelak jika fitnah telah meliputi kalian? Yang dimaksudkan dengan fitnah di sini adalah fitnah dalam agama berupa syubhat, berupa al-bid'ah, berbagai macam syubhat, berbagai macam bid'ah, berbagai macam bentuk penyimpangan dalam agama, maupun dalam perkara-perkara syahwat yang meluluhlantahkan sendi-sendi agama. Berkata Ibnu Mas'ud, "Kaifa antum idza labisatkumul fitnah?" Bagaimanakah kalian kelak ketika fitnah telah datang meliputi kalian, melanda kalian, menunjukkan bahwasanya ini telah menjamur, merata, merebak orang dalam belitan fitnah ini. Ya harumu fihal kabir. Fitnah yang membuat orang-orang dewasa sampai tua meyakini kebenaran fitnah tersebut. Segala macam perkara-perkara yang menyelisih sunnah, segala macam perkara bid'ah, mereka yakini itulah agama. Mulai mereka remaja sampai mereka tua, mereka yakini itulah bagian daripada agama. Kata Ibnu Mas'ud, "Ya harumu fihal kabir wa yarbu fihas saghir." Bagaimanakah kalian ketika fitnah datang melanda, membuat orang-orang dewasa semua terjebak fitnah hingga menjadi tua, dan membuat anak-anak semuanya dalam fitnah meyakini kebenarannya hingga mereka menjadi remaja. Ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya hari itu, zaman tersebut, sehingga apa yang didengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, mereka anggap itulah agama. Dari kecil hingga besar, dari besar hingga tua menganggap inilah ajaran agama. Subhanallah. Apa kata Abdullah Mas'ud? "Wa yattakhidhuhan nasu sunnatan." Sehingga orang-orang menganggap apa yang mereka yakini berupa bid'ah, khurafat, kesyirikan adalah bagian daripada sunnah. Seolah-olah inilah tradisi turun-temurun yang tak boleh diselisihi. Seolah-olah inilah amalan orang banyak yang tak boleh diingkari. Jadilah dia sesuatu sunnah dalam pengertian jalan hidup mereka yang tak boleh sama sekali dirubah. Fa idza ghayyirat qalu ghayyiratis sunnah. Ketika datang orang-orang ada yang merubah, ingin mengembalikan kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang telah ditapaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang diikuti oleh para sahabat maupun tabi'in, maka mereka pun berteriak di wajah mereka. Mereka pun berteriak mengingkari, mengatakan ghayyiratu sunnah. Sungguh kalian ingin merubah agama. Telah dirubah agama. Kalian datang dengan pemahaman yang baru. Kalian telah merubah agama kaum muslimin yang mereka telah waris secara turun-temurun. Kalian merubah kebiasaan orang banyak. Apa kata Abdullah Mas'ud? Qalu, bertanyalah murid-muridnya kepada Abdullah Mas'ud tentang peristiwa akan terjadi ini. Wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman? Kapan kira-kira akan terjadi kondisi semacam ini, wahai Abu Abdurrahman? Kunyahnya Abdul Mas'ud. Kapankah akan terjadi hal semacam ini ketika fitnah merajalela dalam bab agama berupa syubhat maupun syahwat
yang melantahkan sendi-sendi kehidupan sehingga manusia menganggap inilah dia bagian daripada agama yang dibawa Rasul. Sebagaimana masyarakat jahiliyah menganggap apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan adalah bagian daripada agama Ibrahim. Ketika Rasul datang membawa agama yang lurus, mereka mengatakan Muhammad telah merubah agama Ibrahim. Subhanallah. Demikian juga lah mereka mengatakan kepada orang-orang yang mengembalikan kepada jalan kebenaran, ghayyiratis sunnah, sungguh telah dirubah cara beragama yang benar. Mereka datang dengan cara beragama yang asing yang tak kami kenal. Subhanallah. Kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Qala, berkatalah Abu Abdurrahman Ibn Mas'ud, idza kathurat qurra'ukum. Itu zamannya ketika banyak para qari' kalian yang begitu nikmat suaranya, begitu merdu suaranya, begitu indah, begitu dahsyat lagu-lagu yang mereka bawakan, namun mereka tak pernah paham apa yang mereka baca. Apa yang mereka baca hanyalah merupakan huruf-huruf yang mereka keluarkan hanya sampai di kerongkongan, tak sampai ke hati, tak diterjemahkan dalam amal dan tidak dipahami. Kapan demikian wahai Abu Abdurrahman? Idza kathura qurra'ukum. Ketika begitu banyak qari' kalian. Subhanallah, inilah tanda-tandanya. Ya, begitu banyak para qari' yang menyebar, yang tersebar, melakukan Quran, mendendangkan Quran, tapi tak paham ajaran Quran. Tak pernah mempelajari apa yang mereka baca. Allahu Akbar. Idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Ketika begitu banyak para qari' kalian, namun sedikit alim ulama kalian yang paham dalam agama. Subhanallah. Yang paham agama sedikit. Yang banyak adalah para qurra' yang indah suaranya mendendangkan lagu-lagu Quran. Allahu Akbar. Wa kathurat umara'ukum. Kapan itu wahai Abu Abdurrahman Ibnu Abu Abdurrahman? Idza kathurat umara'ukum. Ketika terlampau banyak para pemimpin kalian. Sebagian daripada syurrahul hadis memaknai pengertian idza kathurat umara'ukum, banyaknya pemimpin kalian, dengan pengertian banyaknya yang ditokohkan, banyaknya jadikan panutan, banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya firqah-firqah, setiap firqah menjagokan jagoannya, menokohkan tokohnya, dan setiap firqah, setiap sekte menganggap sektenya lah di atas kebenaran. Subhanallah. Idza kathurat umara'ukum, ketika terlampau banyak yang menjadi pemimpin. Setiap sekte mengangkat pemimpin yang mereka baiat, setia di atas baiat tersebut. Terrobek-robeklah Islam dalam sekatan-sekatan sekte-sekte yang tak pernah ada di zaman Rasulullah, zaman sahabat maupun zaman tabi'in. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa qallat umana'ukum. Ketika amanah kalian semakin sedikit yang dapat memegang amanah. Yang ada adalah pengkhianatan demi pengkhianatan dalam segala macam lini-lini kehidupan. Apalagi tanda-tandanya, wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Ketika dunia dijadikan sebagai topeng. Ya. Ketika dunia dijadikan sebagai topeng, seolah-olah dengan dunia tersebut mengejar amalan akhirat, padahal tidak. Idza ultumisatid dunya bi amal akhirah. Jika mengejar ambisi dunia dengan kedok agama, dengan amalan agama, orang akan menjual agamanya demi kepentingan dunianya. Inilah maknanya. Agar tercapai misi dunianya, agama dijadikan sebagai tunggangan untuk meraih segala macam kepuasan duniawi mereka. Baik dengan menjual dalil, baik dengan memelintir dalil, baik dengan mengada-adakan dalil yang tak pernah ada, dan semacamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam riwayat lainnya diriwayatkan dengan redaksi wa mata dzalika, kapan hal ini akan terjadi wahai Abu Abdurrahman? Qala idza dhahabat ulamaukum, apabila ulama-ulama kalian telah hilang, telah pergi, telah wafat. Ini tanda-tandanya. Ulama yang benar-benar ulama telah Allah cabut nyawa mereka satu demi satu. Tinggallah orang-orang yang dianggap ulama padahal bukan ulama. Sebagaimana yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yaqbiduhu min suduril ibad. Allah tidaklah mencabut ilmu, mencabutnya dari dada-dada manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para alim ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, tatkala Allah tak menyisakan lagi ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Jadilah manusia mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dalam bab dunia maupun dalam bab agama orang-orang yang jahil. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkata Ibnu Mas'ud, wa kathurat juhalaukum, ketika alim ulama kalian telah pergi, Allah cabut nyawa mereka dan tersebarlah para orang-orang jahil kalian. Wa kathurat qurra'ukum, ketika para qari kalian menjadi banyak. Wa qallat umana'ukum, ketika amanah kalian semakin sedikit. Wal tumisatid dunya bi'amal akhirah, ketika dunia dijadikan sebagai tunggang, ketika agama dijadikan sebagai tunggangan untuk meraih berbagai macam ambisi dunia. Wa tufaqqiha li ghairid din, ketika ada orang belajar agama tapi bukan untuk agama, hanyalah untuk tujuan-tujuan dunia belaka. Itulah zamannya ibadallah. Ketika telah dekat kiamat, perhatikan, saksikan, lihat fenomena di masyarakat. Inilah yang telah terjadi, menunjukkan benar-benar kita ada di akhir zaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, telah menjadi ketetapan dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah, dan telah tegak ijma' kaum muslimin bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah Tuhan yang maha tinggi, di atas arasy-Nya bersemayam. Allah menyebutkan dia bersemayam di atas arasy-Nya dalam 7 tempat dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Tuhan yang maha pemurah, bersemayam di atas arasy-Nya. Dan lebih 2000 dalil menunjukkan Allah di atas makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam Al-Quran begitu banyaknya ayat menerangkan tentang turunnya perintah dan perkara dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dan Allah mengatur segala macam urusan dari langit sehingga ke bumi. Allahu Akbar. Allah memberitakan bahwasanya naik malaikat-malaikatnya kepada Allah. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dalam hari yang akan hitung sama dengan 50.000 tahun. Allahu Akbar. Allah mengatakan, "Amintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? An yakhsifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan ke dalam perut bumi. Alangkah banyaknya ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan hal demikian. Ilahi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uh, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal saleh diangkat kepadanya. Mengenai Quranul Karim yang turun daripada Tuhan yang maha tinggi, tanzilun min rabbil alamin, yang turun daripada Tuhan pencipta alam semesta. Allahu Akbar. Nabi yang mulia SAW dalam haji wada di hadapan sekitar 100 sekian puluh ribu sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW,
ketika dia menyampaikan pesan-pesannya, ketika menyampaikan kepada mereka wasiat-wasiat akhirnya, Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit mengatakan, Allahumma inni ballaghtu fashhad. Tuhan, sungguh aku telah sampaikan, saksikan. Allahu Akbar. Ketika ada seorang budak yang ingin dibebaskan tuannya, dalam Sahih Muslim, maka Rasulullah SAW berkata, Ainallah, di manakah Allah? Budak mengatakan, fis sama. Allah di atas langit. Man ana, siapakah saya? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi, a'tiqha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, sungguh dia telah beriman. Banyaknya dalil daripada Quran, daripada sunnah, dan telah tegak ijma' kesepakatan Allah di atas makhluknya. Subhanallah. Berkata Imam Auza'i rahimahullah, kunna wa tabi'una, kami para tabi'in, mujmi'una, menyepakati bi'annallaha mustawin al-arsyih, Allah bersemayam di atas arasnya, ba'inun min khalqihi, berpisah daripada makhluknya. Allahu Akbar. Demikianlah yang diyakini oleh para sahabat, kemudian diyakini oleh para tabi'in. Kemudian datanglah ahlul bid'ah dari golongan ahlul kalam, datanglah Jahmiyah dengan akidahnya yang menolak Allah memiliki sifat, memiliki nama. Allah SWT tidak di atas aras bersemayam. Kemudian hal ini menyebar seolah-olah menjadi akidah yang datang daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingkarinya dianggap telah tersesat daripada jalan lurus. Ini yang disebutkan oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu tabarkan. Seolah-olah menjadi suatu agama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tak layak dikatakan di atas aras. Padahal yang mengatakan dia sendiri. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Dialah Tuhan Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan berupa kitab yang begitu mirip-mirip keindahannya. Subhanallah. Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Allah buat teka-teki bersemayam? Bukan maknanya bersemayam, tapi maknanya adalah menguasai aras sebagaimana yang diyakini oleh ahlu ta'til. Subhanallah. Mengapa para sahabat tak mengetahuinya? Mengapa para tabi'in tak mengetahuinya? Datanglah mereka mengatakan bukan maknanya bersemayam, tapi maknanya menguasai, karena bersemayam konsekuensi Allah bertempat. Siapa yang mengatakan Allah diliputi makhluknya? Sebagian mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan jihad, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di samping, tidak di timur, tidak di barat. Ini menunjukkan tak adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak ada satu sisi pun, tak di atas, tak di bawah, dan seterusnya, berarti tak ada Allah. Dan kita meyakini bahwasanya Allah di atas aras. Aras adalah makhluk tertinggi. Tak ada di atas aras kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengatakan Allah diliputi oleh tempat? Tak mungkin, mustahil Allah diliputi oleh tempat. Karena tak ada yang namanya makhluk di atas aras terakhir. Dan Allah Maha Besar. Allah tak bergantung kepada aras. Mereka menyamakan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh kepada aras. Andai kata aras tak ada berarti Allah jatuh daripada aras. Ini manusia. Subhanallah. Andai kata Allah di atas aras berarti aras lebih besar daripada Allah. Subhanallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak selalu yang di atas harus lebih kecil daripada di bawah. Bandingkan besarnya langit yang 7 lapis dengan bumi, pasti kita mengatakan langit lebih luas, lebih besar. Subhanallah. Apakah langit di bawah bumi? Jawabannya tidak. Langit di atas bumi. Subhanallah. Maka kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahul Aliyul Azim, Allah Maha Tinggi, Maha Agung dengan zatnya. Ini akidah yang diimani oleh Nabi yang mulia SAW, diimani oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan para rasul. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ini akidah yang benar, menjadi asing di sebagian orang-orang ahlul kalam yang menyesatkan siapa yang mengatakan demikian, padahal dia adalah akidah nabimu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin, kalaulah engkau ambil akidahmu dari makhluk selain Rasulullah SAW, engkau akan tersesat. Apabila engkau mengambil akidahmu selain daripada Quran, engkau akan tersesat.
Allah lebih tahu tentang dirinya. Ketika dia menyebutkan sifat-sifatnya, wajib kita imani, wajib kita terima, jangan kita dustakan. Dengan meyakini sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat makhluk, karena dia mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tak akan ada yang sama dengannya. Wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقيم الصلاة.